Perkenalkan, kami adalah Keluarga T. Yo ayo ayo teman, kita belajar sambil bermain, berinovasi dan berkarya sambil memuji Tuhan. Yo ayo ayo teman, kita belajar firman Tuhan bersama guru sekolah minggu di HKBP. Yo ayo ayo teman, kita belajar sambil bermain, berinovasi dan berkarya sambil memuji Tuhan. Yo ayo teman, kita belajar firman Tuhan bersama guru sekolah minggu di HKBP. Jaga roh akon, urupiau menjaga diri kon, lain totong awon mangihut toko, lain totong awon hot di patikni. Homa oh Tuhan menjagai awon, homa oh Tuhan mendongani urupiau menjaga roh akon, urupiau menjaga diri kon, lain tok tong awon mangihut toko, lain tok tong awon hot di patikni. Homa oh Tuhan menjagai awon, homa oh Tuhan mendongani Halo adik-adik, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam pengajaran dan kreativitas sekolah minggu. Bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya, dan dalam keadaan selalu sehat. Puji Tuhan ya. Nah, kali ini saya mau cerita, yaitu tentang sebuah kecemburuan yang sangat mematikan. Wah, kecemburuan bagaimana ya? Nah, inilah ceritanya ya. Tapi sebelumnya kita harus berdoa. Abang minta semua lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Oke, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap terima kasih atas seluruh penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kali ini kami mau mendengar firman-Mu. Bukalah seluruh alam pikir, hati dan pendengaran kami, agar apa yang boleh kami dengar menjadi pembelajaran dalam kehidupan kami. Demi Kristus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebahagian dari hasil tanah itu
kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke ladang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak-teriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu kan siapa si Kain? Iya, dia adalah anak dari Adam dan Hawa. Kain punya adik yang bernama si Habel. Kain adalah seorang petani, sedangkan Habel adalah seorang peternak. Ya, memang setiap hari mereka mengerjakan apa yang menjadi rutinitas mereka. Mereka pergi, kalau Kain pergi ke ladang, kalau Habel pergi ke ternaknya. Kain menanam dan merawat seluruh tumbuh-tumbuhan. Habel pun merawat seluruh hewan yang ia boleh ternakan. Nah, begitulah kehidupan mereka setiap harinya. Sampai kalau sudah sore, mereka harus kembali. Sebab hari menjelang malam, mereka harus segera istirahat. Nah, waktu itu Kain merasa tumbuh-tumbuhannya dan tanam-tanamannya sangat baik. Lalu ia mengumpulkan seluruh tanam-tanamannya itu untuk dipersembahkan kepada Allah. Nah, ternyata Habel pun tidak mau diam. Dia melihat, oh, abang kayaknya mempersembahkan hasil tanam-tanamannya nih kepada Allah. Maka Habel pun memilih mana anak yang pertama dari seluruh hewan yang ia akan persembahkan kepada Tuhan. Nah, unik ya. Lalu mereka pergi ke sebuah ladang dan membentuk sebuah batu menjadi mezbah bagi Tuhan. Kain mempersembahkan, begitu juga Habel. Ternyata Kain tiba-tiba merasa cemberut dan mukanya bermuram durja. Loh, ini kenapa? Ternyata persembahan Kain tidak diterima oleh Allah. Hanya persembahan Habel yang diterima oleh Allah. Itu sebabnya Kain menjadi muram. Dia kesel, dia marah sama adiknya. Kenapa dia kesel dan marah sama adiknya? Karena hanya persembahan adiknya lah yang diterima oleh Allah. Nah, melihat itu semua, Allah berfirman kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, apakah mukamu tidak akan berseri?" Kata Allah, "jika engkau berbuat baik?" Nah, ternyata adik-adik,
Allah telah memperingatkan Kain bahwa perbuatan baik itu bagus. Tetapi mengenai diterima atau tidak pemberiannya, itu terserah dan itu hak yang akan menerima. Nah, dengan demikian itu hak Allah. Kalau Kain mempersembahkan tidak diterima, ya itu hak Allah. Kalau Habil mempersembahkan persembahan dan dia diterima oleh Allah, itu juga hak Allah. Nah, ketika Allah memperingatkan Kain, firman Tuhan seperti ini juga. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Allah tahu nih bagaimana kekesalan Kain terhadap Habel. Lalu bagaimana rencana dan rancangan Kain terhadap Habel. Nah, itu sebabnya Allah melanjutkan perkataannya, ia sangat menggoda. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, adik-adik, ternyata rasa kesal, amarah, jengkel tidak boleh berlama-lama di dalam hati kita. Kalau itu berlama-lama dalam hati kita, dia akan melahirkan dendam. Apa sih dendam? Oh, dendam itu rasa kesal terhadap seseorang yang gak bisa dilupakan. Itu sebabnya ketika dendam itu melahirkan dosa, maka dia akan berbuat sesuatu yang menyakiti temannya. Seperti ada tertulis nih di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 27. Firman Tuhan begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Seperti Kain yang sangat dendam kepada Habel. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke sebuah ladang. Habel mau, tetapi karena Habel tidak mengetahui bagaimana rencana dan rancangan daripada Kain. Nah, begitu mereka sampai ke sebuah ladang, Kain memukul Habel. Dan bahkan ia membunuh Habel. Wah, ngeri ya. Memang. Lalu dia berpura-pura tidak terjadi apapun juga. Dia berpura-pura tidak ada perbuat kejahatan. Allah mengetahui. Maka firman Tuhan begini. Apakah yang kau perbuat ini? Sebab darah adikmu memanggil-manggil aku dari tanah. Waduh, ngeri ya. Apakah Allah diam terhadap pembunuhan tersebut? Oh tidak. Allah tidak akan pernah berdiam diri melihat kejahatan-kejahatan yang terjadi. Cepat atau lambat, Allah akan membalaskan semua kejahatan-kejahatan tersebut. Lalu firman Tuhan begini, di mana Habel adikmu? Tetapi Kain menjawab dengan ketus. Dia menjawab begini, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Nah, begitulah jawaban orang yang menutupi kesalahan. Contohnya nih, kita disuruh menjaga adik. Tiba-tiba adik kita tidak tahu karena kita asik main game. Lalu orang tua bertanya kepada kita, mana adikmu? Lalu kita menjawab, aku nggak tahu, emang aku menggendong. Atau ketika ada sebuah permen, kita ambil permen tersebut lalu kita makan. Lalu tiba-tiba abang datang. Lalu dia bertanya, mana permen yang di sini? Lalu kita menjawab dengan kesal, aku mana tahu, memang aku pabriknya. Itulah jawaban orang yang memang sudah biasa untuk menutupi kesalahan. Nah, maka Allah memberitahukan Kain agar ia tidak berbohong lagi. Apakah yang kamu perbuat ini? Kata Allah. Darah adikmu itu berteriak-teriak kepadaku dari tanah. Ternyata Allah kita adalah Allah yang maha mengetahui segala sesuatunya. Karena itu tidak ada gunanya kita berbohong di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya
kita mencoba bertipu muslihat ke hadapan Tuhan. Dan Allah memberitahukan hukuman yang akan terjadi kepada Kain. Firman Tuhan begini, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Sejak saat itu, Kain pergi dari rumah orang tuanya. Sebab rasa bersalah itu sudah ada dalam hatinya. Tetapi dia tetap diberkati oleh Tuhan. Kenapa masih diberkati? Karena dia akan melanjutkan keturunan dari Adam dan Hawa. Maka Kain menetap di sebuah desa yang disebut dengan Nod, atau di sebelah timur dari Taman Eden. Karena itu adik-adik, apa yang mau kita ambil dari cerita ini? Tidak boleh kesal, tidak boleh marah, dan tidak boleh jengkel. Karena jika hal tersebut terjadi berlama-lama di dalam hati kita, ingat, dosa sudah mengintip. Ingatlah selalu firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Engkau telah mengajar kami anak-anak-Mu, agar kami tetap menjaga kekudusan hati kami. Sehingga ketika ada hal-hal yang membuat kami kesal, jengkel atau marah, kami mengetahui bahwa hal itu akan melahirkan dosa. Maka bantu kami anak-anak-Mu untuk tetap kuat di dalam melawan tipu muslihat iblis. Segala sesuatu yang kami boleh dengar pada saat ini, semoga menjadi pembelajaran dalam kehidupan kami. Demi Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Yo ayo teman, kita belajar sambil bermain, berinovasi dan berkarya sambil memuji Tuhan. Yo ayo teman, kita belajar firman Tuhan bersama guru sekolah